Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang fonologi. Jadi, apa itu fonologi? Kata fonologi berasal dari dua istilah dalam bahasa Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Ketika kita mendengarkan orang berbicara seperti berpidato atau berceramah, kita akan mendengarkan serangkaian bunyi yang berkesinambungan. Terkadang keras, lembut, terkadang tinggi, dan rendah. Serangkaian bunyi yang berkesinambungan ini dapat disegmentasikan berdasarkan satuan-satuan pembentuknya dan segmen-segmennya. Misalkan pada kalimat, Andi rajin sekolah tapi sering terlambat. Kalimat ini serangkaian bunyi yang berkesinambungan yang dapat disegmentasikan adanya jeda di satuannya, sehingga menjadi Andi rajin sekolah dan tapi sering terlambat. Selanjutnya satuan-satuannya dapat disegmentasikan lagi menjadi satuan Andi rajin sekolah disegmentasikan menjadi Andi dan rajin sekolah. Selanjutnya satuan tapi sering terlambat disegmentasikan menjadi tapi dan sering terlambat, hingga ke tataran kata silabel. Misalnya, Andi disegmentasikan menjadi an dan di. Dalam ilmu fonologi itu terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda makna. Sedangkan fonemik, ilmu yang mempelajari bunyi bahasa itu melihat bunyi itu sebagai fungsi sebagai pembeda makna. Contohnya kata jahat dan jahit. Di dalam fonetik itu terbagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik audistis, maksudnya fonetik akustis, dan fonetik auditori. Fonetik artikulatoris mempelajari mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi. Fonetik akustis mempelajari fisik dari bunyi, yaitu getaran, gelombang bunyi, dan frekuensi. Fonetik auditori mempelajari mekanisme pendengaran dan bagaimana bunyi diterima oleh manusia. Dalam linguistik lebih fokus ke fonetik artikulatoris. Dalam fonetik akan membahas tentang alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi dari organ lidah, bibir, rongga mulut, pita suara, paru-paru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses fonasi, yaitu proses terjadinya bunyi dari organ-organ yang saya sebutkan sebelumnya. Umumnya melalui proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui rongga tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang terdapat pita suara. Selanjutnya ada tulisan fonetik, yaitu cara menulis bunyi-bunyi dengan akurat menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Selanjutnya klasifikasi bunyi, yaitu bunyi vokal, itu bunyi yang terjadi tanpa adanya hambatan udara di artikulatoris. Selanjutnya terus bunyi konsonan, yaitu bunyi yang terjadi karena adanya hambatan udara di artikulator. Terus diftong atau vokal rangkap, dua vokal yang berada dalam satu suku kata yang diucapkan secara bersamaan. Terus cluster, dua konsonan yang terdapat dalam satu suku kata yang diucapkan secara bersamaan. Selanjutnya ada unsur-unsur suprasegmental, yaitu unsur-unsur yang tidak dapat disegmentasi. Selanjutnya itulah di dalam fonetik. Selanjutnya fonemik akan membahas tentang identifikasi fonem, alofon, dan klasifikasi fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dari bahasa yang fungsinya sebagai pembeda makna.
Sedangkan alofon adalah variasi dari pengucapan fonem-fonem yang sama. Di dalam Phonemic ini kita juga akan membahas tentang perubahan fonem atau perubahan bunyi seperti asimilasi, disimilasi, amblut, ablot, harmoni, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.